Ada yang tahu nggak sih apa itu GDP? GDP adalah total nilai semua hal yang diproduksi dan dijual dalam sebuah negara selama setahun. Lalu GDP itu penting atau enggak ya untuk diketahui? Nah, GDP itu penting untuk diketahui karena untuk mengukur suatu ekonomi negara besar atau kecil, untuk melihat ekonomi lagi naik atau turun, dan untuk perbandingan. Misalnya negara A lebih kaya dari negara B kalau GDP-nya lebih besar. Nah, GDP juga sebagai patokan pemerintah buat mengatur kebijakan ekonomi. Menurut World Bank, ekonomi Thailand awalnya diperkirakan naik 2,9%, tapi kemudian diturunkan menjadi sekitar 1,8% sampai 1,6%. Perkiraan ini turun karena masalah di dunia seperti ekspor melemah dan perdagangan internasional yang belum stabil. Pada tahun 2024, jumlah ekonomi Thailand atau GDP Thailand mencapai sekitar 526 miliar US dollar. Untuk tahun 2025, ekonomi Thailand diperkirakan hanya naik sedikit karena masih lambat. Kesimpulannya, Thailand masih berusaha pulih, tapi terhambat oleh faktor investasi mereka yang masih lemah, ekspor mereka yang menurun, dan daya beli masyarakat mereka yang masih belum kembali normal. Sama kayak negara lain, GDP Thailand juga sempat anjlok di 2020, sampai nyentuh titik minus 6,1% loh karena pandemi. Tapi setelah itu, ekonominya perlahan bangkit, naik ke 1,6% di 2021, melonjak ke 2,6% di 2022, lalu stabil di 2% pada 2023. Memasuki 2024, kondisinya makin baik karena berhasil nyentuh titik 2,5%. Nah, apa sih yang bikin ekonomi Thailand naik turun? Yang paling besar itu pariwisatanya. Thailand tuh hidupnya bergantung dari turis. Jadi begitu wisata ramai lagi, ekonominya ikut ke bawah naik. Yang kedua, ekspor. Thailand banyak jual barang elektronik, kayak mobil sama produk manufaktur ke luar negeri. Jadi kalau permintaan dunia bagus, ekonominya ikut terdorong. Ketiga, ada bantuan dan program pemerintah yang bikin orang tetap belanja dan bisnis bisa bertahan. Yang terakhir, kondisi ekonomi global juga ngaruh banget. Kalau dunia lagi lesu atau ada konflik, ekspor dan pariwisata Thailand ikut kena imbasnya. Jika dibandingkan dengan ekonomi Indonesia yang stabil di angka 5%, ekonomi Thailand hampir 2 kali lebih lambat yang hanya sekitar 2%. Meski sedikit melambat, ekonomi Thailand masih fluktuatif dan belum pulih sepenuhnya jika dibandingkan dengan Indonesia yang konsisten dan tahan gejolak global. Faktor keberhasilan ekonomi Thailand antara lain adalah pariwisata, manufaktur dan ekspor, sumber daya alam, investasi asing, dan struktur pasar. Namun, yang paling berpengaruh dalam keberhasilan ekonomi Thailand adalah pariwisata. Dalam Thailand Economic Monitor Februari 2025, World Bank memperkirakan jumlah wisatawan akan naik menjadi 40 juta kunjungan di 2025 dari 35,3 juta di 2024. Lalu apa aja sih pelajaran untuk Indonesia? Yang pertama, jangan hanya membangun kota-kota besar. Di Thailand, ekonomi terlalu bertumpu pada Bangkok, padahal kota-kota kecil juga punya potensi besar untuk tumbuh. Lalu untuk Indonesia, pembangunan jangan fokus di Jakarta atau kota besar saja. Kota-kota kecil juga perlu dibantu supaya ekonominya ikut berkembang. Lalu yang kedua, dorong belanja masyarakat, tapi tetap hati-hati. Thailand bisa tumbuh karena masyarakatnya tetap belanja dan pemerintah memberi bantuan atau stimulus. Pelajaran untuk Indonesia, pemerintah bisa membantu ekonomi dengan memberi dukungan ke masyarakat, tapi tetap harus hati-hati agar anggaran negara tidak jebol. Lalu yang ketiga, hati-hati dengan utang masyarakat. Masalah besar Thailand adalah banyak warganya yang punya utang tinggi. Pelajaran untuk Indonesia, pemerintah perlu mengatur supaya pinjaman konsumtif seperti kartu kredit, pay later, dan lain-lain tidak berlebihan. Kalau utang masyarakat terlalu tinggi, ekonomi bisa rentan.